Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, muatan pelajaran PPKN. Anak-anak, hari ini kita sudah mencatat tentang aturan di rumah. Kalian melakukan banyak kegiatan di rumah bukan? Kegiatan di rumah misalnya bangun tidur dan makan. Ada aturan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Aturan dibuat agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik. Jadi ada aturan di rumah kita. Aturan di rumah biasanya dibuat oleh orang tua. Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Sekarang kita masuk di contohnya ya. Berikut contoh aturan di rumah. Nah, ini hanya contoh. Contoh aturan di rumah itu perlu diketahui berbeda dari satu rumah dengan rumah yang lain. Bisa jadi aturan di rumah kalian itu berbeda juga dengan aturan di rumah teman kalian. Oke, jadi sekarang akan Bu Rima jelaskan dulu bagaimana sih contoh aturan-aturan yang ada di rumah. Kita lihat gambar berikut. Gambar yang pertama, kita bisa lihat di situ ada gambar seorang anak perempuan sedang ingin masuk ke dalam rumah. Dia mengucapkan selamat siang. Nah, kira-kira aturannya bagaimana ya di rumah tersebut? Aturannya yaitu memberi salam ketika masuk dan keluar rumah. Nah, memberi salam ini macam-macam. Ada yang selamat siang, ada yang selamat pagi, bisa juga dengan assalamualaikum, seperti itu. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Di sini kita bisa lihat ada seorang anak perempuan sedang meletakkan sepatu di rak sepatu. Anak-anak, kira-kira aturan di rumahnya ini bunyinya bagaimana ya? Bunyinya yaitu berarti menyimpan sepatu atau sandal di tempatnya. Itu contoh aturan di rumah. Oke, ini aturan yang lain. Kita lihat gambar ketiga. Di situ kita melihat ada seorang anak perempuan sedang memasukkan mainan di kotak mainan. Kira-kira aturannya bagaimana ya di rumah itu? Bunyinya bagaimana aturannya? Bunyinya yaitu merapikan mainan setelah bermain. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ada gambar anak sedang tidur. Di situ kita lihat pukul berapa? Pukul 9 malam berarti ya. Bunyinya bagaimana aturannya? Aturan di rumah. Bunyinya tidak tidur larut malam. Ya, jadi jam 9 sudah tidur. Itu salah satu contoh aturan di rumah. Bisa jadi di rumah kalian ada yang jam 8 sudah harus tidur. Nah, berbeda-beda ya dari rumah satu dengan rumah yang lain. Nah, anak-anak, apalagi contoh aturan di rumah? Coba kalian sebutkan. Nah, ini di sini Bu Rima punya gambar anak sedang menggosok gigi. Kira-kira bunyi aturannya bagaimana? Aturan di rumahnya. Nah, bisa jadi bunyinya seperti ini. Menggosok gigi sebelum tidur. Nah, ini aturan di rumah. Kita lihat lagi. Di situ ada anak yang sedang bersalaman dengan orang tuanya. Kira-kira bunyi aturannya bagaimana? Bunyi aturan di rumahnya. Bunyinya berpamitan sebelum keluar rumah. Nah, contohnya seperti itu. Kira-kira sudah paham? Alhamdulillah.
Baik anak-anak, apakah sudah paham? Apabila nanti masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada ibu guru ya. Selanjutnya kita belajar tentang manfaat mematuhi aturan di rumah. Manfaatnya apa saja ya ketika kita mematuhi aturan di rumah, aturan yang dibuat oleh orang tua kita, aturan-aturan itu kita laksanakan. Nah, manfaatnya apa saja? Oke, kita bisa lihat yang pertama, kegiatan di rumah berjalan dengan lancar. Maksudnya, ketika aturan yang dibuat oleh orang tua kita laksanakan, pastinya semua berjalan dengan lancar. Misal tadi aturannya tidak tidur larut malam. Jam 9 kita sudah pergi tidur, lampu sudah dimatikan. Nah, berjalan dengan lancar bukan? Selanjutnya, yang kedua, disenangi orang tua. Ketika kita melakukan aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua kita, pastinya orang tua kita akan merasa senang dengan kita, senang dengan kita karena kita sudah melakukan aturan-aturan yang dibuatnya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya yang ketiga, suasana menjadi nyaman. Nah, ketika orang tua membuat aturan, anak-anak melakukannya, semua anggota keluarga melaksanakannya. Nah, jadi suasana di rumah itu menjadi nyaman. Semua menjadi senang. Seperti itu. Dari sini paham? Oke, baik. Selanjutnya ini ada tugas buat kalian mengerjakan buku petik 2B halaman 20, 21 dan 22. Tidak usah dikirim ya anak-anak, hanya dikerjakan saja di rumah untuk belajar. Oke, yang pertama, halaman 20. Di situ kita lihat nomor 1. Manakah sikap yang menaati aturan di rumah? Berilah tanda centang pada lingkaran. Nah, pada lingkaran ini maksudnya. Kita bisa lihat di sini ada gambar anak. Sudah ada aturannya, yakni merapikan tempat tidur. Kira-kira sikap seperti ini sudah menaati aturan di rumah apa belum? Kalau menaati aturan di rumah, berarti kalian beri tanda centang. Baik yang B, C, D, E, dan F, kalian baca aturan-aturannya apakah sudah termasuk menaati aturan. Kalau sudah menaati aturan, kalian beri tanda centang. Apabila tidak menaati aturan, tidak usah diberi tanda centang, biarkan saja. Selanjutnya di halaman 21 nomor 2. Manakah aturan yang ada di rumahmu? Berilah tanda centang pada kotak. Nah, di sini ada A sampai E ya. Kalian baca, coba yang pertama, memberi salam ketika masuk rumah. Nah, apakah ada aturan di rumah kalian memberi salam ketika masuk rumah? Nah, kalau iya, kalian beri tanda centang. Kalau tidak ada aturan seperti itu, tidak usah diberi tanda centang. Karena Bu Rima tadi bilang kan, aturan di rumah kalian mungkin saja berbeda dengan aturan di rumah teman kalian. Jadi di sini kalian baca apakah aturan-aturan ini sesuai dengan aturan yang ada di rumah kalian. Kalau iya, kalian beri tanda centang. Paham ya anak-anak? Baik, sekarang yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ada gambar seorang anak laki-laki, ini namanya Benny. Setelah belajar, Benny merapikan meja belajarnya. Ia juga menyiapkan peralatan sekolah untuk esok hari. Pertanyaannya yang pertama, setujukah kamu dengan tindakan Benny? Kalian setuju apa enggak? Nah, maksud dari soal ini adalah pendapat kalian. Kalian setuju apa enggak? Kalau setuju, tulis setuju. Kalau tidak setuju, tulis tidak setuju. Sekarang yang B, apakah kamu juga melakukan tindakan seperti Benny? Nah, anak-anak melakukan apa enggak? Kalian tulis ya. Yang C, apa manfaat melakukan kegiatan tersebut? Kira-kira manfaatnya apa? Nah, ini pendapat kalian. Ya. Oke, paham? Selanjutnya di halaman 22. Nomor 4. Amatilah gambar berikut. Di sini ada ibu dan anak sedang merapikan meja makan nih. Nah, anak berkata, "Ibu, mari aku bantu merapikan meja makan." Nah, si ibu bilang, "Terima kasih. Ayu, kamu memang anak yang baik." Nah, berilah tanda centang untuk jawaban yang benar. Jawabannya boleh lebih dari satu ya nak.
Contoh yang A. Di sini setujukah kamu dengan tindakan Ayu? Karena di sini ada dua, setuju dan tidak setuju. Kalian centang salah satu saja. Kalian setuju atau kalian tidak setuju. Oke, yang B. Yang B di sini, apa yang dapat dilakukan Ayu? Nah, di sini ada 3 pilihan. Ini bukan pilihan sebenarnya. Kalian bisa centang yang sesuai. Jadi jawabannya boleh lebih dari 1 centang. Misal mengelap meja makan, itu kalian centang. Misal yang bawahnya mencuci semua piring kotor sendirian, kalian centang apa enggak juga boleh. Yang ketiga, bawa piring kotor ke tempat cuci piring, itu boleh dicentang lebih dari 1. Sama juga dengan yang C. Apa manfaat dari tindakan Ayu? Nah, meja makan menjadi bersih, disayang ibu, meja makan berantakan, meringankan pekerjaan ibu. Ya, ini kalian pilih. Bukan hanya milih 1 ya, tapi bisa dipilih 2 atau 3, terserah kalian. Ini sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Baik anak-anak, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Untuk yang Bu petik tadi, dikerjakan saja untuk latihan di rumah, tidak perlu dikirim di tugas e-learning. Baik, Bu Rima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.